Oke, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya statistika ya. Tapi untuk kalian yang kelas 7 ya, kita masih belum belajar tentang statistikanya. Kalian nanti belajar statistika itu di kelas 8. Oke. Nah, di dalam statistika itu ada yang namanya penyajian data ya. Itu ada yang namanya penyajian data. Nah, untuk kalian yang kelas 7 masih belajar tentang penyajian data. Oke. Nah, penyajian data itu seperti yang pernah Ibu minta kalian tugas waktu itu di materi himpunan yang kalian survei ke beberapa kelas ya, kalian mengumpulkan data ya. Nah, ketika kalian mendapatkan data dan informasi ya, itu sudah bagus kayak gitu kan. Nah, tapi agar data itu mempunyai makna ya, agar data itu mempunyai nilai, maka data itu harus diolah ya. Jadi ketika kalian mendapatkan data, datanya itu harus diolah ya dan disajikan dalam bentuk penyajian. Kayak kalian misalnya beli sayur kangkung, beli sayur apa segala macam bahan-bahan mentah, itu nggak akan enak kalau nggak kalian masak ya kan. Nah, ketika kalian masak ya, itu kalian harus buat sajiannya, bagaimana agar sajian itu menarik ya. Nah, dalam data ya, bentuk penyajiannya itu ada dua yang sering digunakan, yaitu dalam bentuk daftar, grafik, atau diagram ya. Nah, kita akan belajar tentang itu. Oke, kita lihat KD-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, KD-nya apa sih? Kita lihat. Oke. KD-nya KD 3.12 yaitu kamu harus bisa menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian. Nah, cara penyajiannya ini ada dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, diagramnya ini ada 3, garis, batang, dan lingkaran. Nah, untuk KD yang keempat, keterampilannya itu kamu harus bisa menyajikan dan menafsirkan data. Jadi ketika kamu menganalisis sebuah data, itu nilai pengetahuannya. Tapi ketika kamu sudah membuat tabel, kamu sudah membuat diagram, itu namanya kamu menyajikan. Itu berarti adalah nilai keterampilan. Nah, kita masuk ke pelajaran. Nah, data itu yang pertama itu bisa kalian kumpulkan dengan wawancara ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumbernya. Ya, misalnya kamu butuh pertanyaan kepada tukang tahu bulat tuh ya, kamu tanyain ke dianya langsung, ke narasumbernya. Nah, yang kedua itu melalui kuesioner atau angket. Jadi cara mengumpulkan datanya itu dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber ya, yang waktu kayak seperti Bu Feve, konselor-konselor kita itu kan sering kasih kalian angket ya kan, kuesioner supaya kalian isi. Nah, yang waktu kalian medcamp kemarin itu kan juga di akhir acara kalian mengisi kuesioner atau angket. Nah, itu termasuk dalam mengambil data ya. Nah, yang ketiga itu adalah observasi atau pengamatan. Jadi cara mengumpulkan datanya dengan mengamati objek atau kejadian. Yang pasti kan kalian pernah ya nanam biji-bijian waktu SD ya. Ketika kalian amatin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya ya, kalian lihat pertumbuhan batangnya, itu namanya kalian mengobservasi ya, atau kalian melakukan pengamatan. Nah, cara memperoleh data itu ada 2. Yang pertama data primer ya. Data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari narasumbernya ya. Nah, yang kedua itu data sekunder ya. Data sekunder itu adalah data yang tidak diperoleh langsung dari narasumbernya. Contohnya gimana? Misalnya kayak ibu butuh pengen tahu nilai kamu ya, ibu tanyain langsung nih ke kamu, nilai kamu berapa kayak gitu. Nah, tapi ketika ibu mau tahu nilai IPS kalian ya, ibu tanyanya ke siapa? Ke Padamar. Nah, berarti ibu mendapatkan data sekunder dari siapa? Dari Padamar kayak gitu.
Nah, dalam mengambil data itu ada dua. Yang pertama itu adalah populasi, ya. Populasi itu adalah sekumpulan objek yang memiliki karakteristik yang sama. Contohnya gimana? Misalnya kayak kemarin waktu itu, Ibu ingatnya waktu Ibu skripsi ya. Nah, waktu itu Ibu skripsinya itu adalah penelitiannya itu di SMP Negeri 237 Jakarta. Nah, populasi yang Ibu ambil itu hanya yang kelas 7 ya. Jadi populasinya itu adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 237 Jakarta. Nah, yang kedua itu adalah sampel. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi ya. Nah, sampelnya itu gimana? Biasanya di sini ngambil sampelnya itu secara acak ya. Jadi ibu hanya mengambil 2 kelas dari 5 kelas ya. 2 kelas dari 5 kelas siswa kelas 7 ya. Jadi ibu tadi populasinya adalah siswa kelas 7 SMP Negeri 237 dan sampelnya ibu hanya ambil 2 dari 5 kelas siswa kelas 7. Oke. Nah, ya ini yang akan kita pelajari, cara menyajikannya. Yang pasti sebenarnya kalian di SD mungkin udah pernah bisa kali ya buat diagram batang, diagram garis, lingkaran maupun tabel. Nah, hari ini khusus kita belajar hanya tabel dan diagram batang ya. Tabel dan diagram batang. Oke, next. Oke, yang pertama itu adalah tabel baris kolom ya. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom ya. Satu kolom itu maksudnya adalah penjelasannya itu ada satu kolom. Kalau satu kolom cuma tahunnya doang ya bukan kayak gitu maksudnya ya. Nah, yang kedua itu adalah tabel kontingensi ya. Tabel digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Misalnya kalau 3 kali 2 artinya 3 baris dan 2 kolom ya. Kayak misalnya ada di contoh ini ya. Di sini terdiri dari beberapa baris dan ada 2 kolom penjelasannya. Itu maksudnya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah tabel distribusi frekuensi yang kalian lihat di samping ini ya. Ya, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Seperti di sini. Ini adalah range. Nah, kalau untuk seperti ini nanti di kelas 8 kalian akan mendalaminya. Oke. Next. Oke, kita masuk ke diagram batang. Nah, dalam diagram batang itu dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu. Sumbu datar itu apa? Yang X ya. Sumbu X yang ini nih. Ya, yang PNS, pegawai swasta, TNI, Polri, BUMN dan lainnya. Ya, ini namanya kategori ya, sumbu X-nya atau waktu. Nah, sedangkan sumbu tegak ya atau sumbu Y, ini sumbu Y itu untuk menyatakan nilai data ya. Jadi sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Maksudnya itu adalah dalam ukurannya yang sama ya, jaraknya yang sama kayak gitu. Next. Oke, nah ini ya contohnya. Ini adalah data mentah ya, data mentah. Nah, sekarang kalau kalian mau buat dalam bentuk diagram ya, diagram batang itu akan lebih mudah ketika kalian membuatnya dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita lihat. Nilai yang 70, jadi kalian harus samakan nilainya. Ada berapa? Ya. Nah, nilai yang 70 ada berapa? 1, 2, 3. Yang 75 ada 6. Yang 80 ada 7. Ya. Yang 85 ada 9. Yang 90 ada 8. Yang 95 ada 4. Ya, ada 4. Yang 100 ada 3. Nah, siswa ini itu bisa kita namakan namanya frekuensi ya, atau jumlah anaknya berapa. Misalnya yang dapat nilai 70 jumlah anaknya 3. Yang dapat 75 jumlah anaknya 6. Nah, jadi membuat diagram batangnya ini seperti ini ya.
Jadi sumbu X-nya yang tadi dibilang itu dalam kategori waktu atau nilai ya, sedangkan kalau sumbu Y-nya itu adalah jumlah siswanya atau frekuensinya ada berapa. Nah, dalam membuat diagram batang harus ada yang namanya judulnya ya. Jadi dalam membuat diagram batang harus ada judulnya. Nah, di sini judulnya apa Ibu buat? Di sini judulnya nilai matematika siswa kelas 7 ya. Di sini juga harus ada penjelasannya. Sumbu Y-nya itu menandakan apa? Jumlah siswa. Dan sumbu X-nya itu menandakan apa? Nilai. Kayak gitu ya. Jadi dalam membuat diagram batang yang harus kamu ingat, pertama harus ada judulnya ya, dan sesuaikan dengan yang tadi. Oke, sesuaikan dengan yang tadi. Nah, next. Nah, setelah kita belajar tadi tentang tabel dan diagram batang ya, kalau kita lihat lagi KD-nya itu kamu dimintanya untuk KD pengetahuan 3.12 itu kamu dimintanya menganalisis. Jadi bukan hanya kamu tinggal bikin tabel, bikin diagram, enggak. Itu malah masuknya ke keterampilan. Tapi dalam pengetahuannya, nah, kita masuk ke latihan soal. Jadi kamu harus menganalisis soal-soal tersebut. Nah, di dalam latihan soal ya, kita akan kalian akan belajar untuk menganalisis kayak gimana. Contoh yang pertama. Nah, yang pertama soalnya adalah untuk mengetahui mata pelajaran yang paling disukai siswa di sekolah, guru BK mengadakan wawancara terhadap 80 siswa. Ya, siswa tersebut dipilih secara acak dari 900 siswa yang ada di sekolah tersebut. Maka yang termasuk populasinya itu yang mana? A, B, C, atau D? Ayo Ibu kasih waktu dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Yang benar jawabannya adalah yang C. Ya, 900 siswa ya. 80 siswa ini itu adalah sampel dan 900 siswanya itu adalah populasinya. Next. Nah, yang kedua, untuk mengetahui calon presiden pilihan Indonesia 2014, sebuah lembaga survei melakukan survei terhadap 500.000 orang secara acak yang tersebar dari Irian Jaya sampai Aceh. Nah, yang ditanya adalah, maka sampel dari kejadian di atas itu yang mana? Ayo, yang mana jawabannya? Jawabannya yang mana? Ya, yang benar jawabannya adalah 500 penduduk yang disurvei ya. Kalau semua penduduk Indonesia itu adalah populasinya, tapi sampelnya itu adalah hanya 500 penduduk yang disurvei. Next. Dari sekeranjang buah jeruk diambil 10 jeruk untuk dicicipi. Populasi untuk kejadian tersebut adalah, populasinya yang mana? Ya, populasinya adalah sekeranjang buah jeruk. Itu populasinya. Kan di sini dikasih tahu sekeranjang buah jeruk. Yang 10 jeruk itu adalah sampel. Ya, yang 10 jeruk itu adalah sampel. Next. Nah, kalian perhatikan tabel di atas. Pertanyaannya adalah, dari tabel di atas, jumlah anak yang mendapatkan nilai lebih dari 7 itu berapa? Jumlah anak yang mendapatkan nilai lebih dari 7. Ayo hitung. Ayo berapa? Nah, lebih dari 7 ya, berarti 7 termasuk enggak? Ya enggak ya, berarti yang termasuk dari berapa? Dari 8. 8 frekuensinya berapa? Atau jumlahnya berapa? 21. Berarti dari 21 tambah 8 tambah 2 berapa? 31 anak. Oke, next. Nah,
kalian perhatikan tabel ini lagi. Pertanyaannya adalah, jika anak dengan nilai lebih dari 6 tidak mengulang, maka berapa anak yang harus mengulang atau melakukan remedial? Oke, di sini kamu diminta menganalisis ya. Kalau lebih dari 6 tidak mengulang, berarti 6 mengulang nggak? Mengulang ya. Berarti dimulai dari nilai 6 itu mengulang ya. Berarti dari 6 itu mengulang. Berarti kelas 7A ke atas ini ada berapa? Maka ditambah dengan kelas 7B yang nilainya 4, 5, 6. Berarti berapa? 2 tambah 5 ditambah 1 tambah 6. Berapa totalnya? 14 siswa. Benar nggak? 2 tambah 5 berapa? 7. 1 tambah 6, 7. Berarti 7 tambah 7, 14 siswa. Oke, next. Nah, sekarang coba kalian lihat tabel di sini nih, di samping-samping sini. Pertanyaannya adalah, berapa berat lahir bayi tersebut? Dan yang kedua, pada interval keberapa, bulan berapa, sang bayi tidak mengalami kenaikan berat? Untuk yang pertama gimana? Berapa berat lahir bayi? Kalau bayi baru lahir, itu berapa bulan? 0 bulan kan? Berarti beratnya berapa? 3 kilogram. Oke. Nah, pada interval bulan keberapa sang bayi tidak mengalami kenaikan berat? Kalau kalian lihat, berat yang sama itu ada di bulan keberapa menuju ke berapa? Nah, kalau kalian lihat nih, yang pertama ada di sini. Dari 0 ke 1 bulan itu tidak ada kenaikan berat. Beratnya sama, yaitu 3 kg. Nah, yang kedua ada nggak? Ada. Yaitu yang mana? Ini. Dari bulan ke-10, dari bayi berumur 10 bulan sampai bayi berumur 11 bulan, beratnya masih sama menurut tabel ini, yaitu 8,5. Oke, maka untuk yang A, itu berat lahir bayi adalah 3 kg. Nah, interval bulan keberapa bayi tidak mengalami kenaikan berat badan? Dari 0 ke 1 bulan dan 10 ke 11 bulan, itu ya. Next. Nah, kalau kalian lihat dari tabel ini, di sini ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, jumlah siswa terbanyak ada di kelas berapa? Ayo coba cari tahu. Jumlah siswa terbanyak ada di kelas berapa? Lihat optionnya, nggak usah dicari semuanya. 7A, 7B, 7E, atau 7F. Ayo, 7A, 7B, 7E, atau 7F. Oke, udah dapat? Nah, soal kedua. Selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan ada di kelas berapa? Selisih tertinggi ya, ada di kelas berapa? 7A, 7B, 7C, atau 7D? 7A, 7B, 7C, atau 7D? 7D. Oke, untuk soal yang pertama, nah, jumlah siswa terbanyak ada di kelas 7F ya. 7F. 17 ditambah 19 itu adalah 36 siswa terbanyak dari semua kelas yang ada. Nah, selisih tertinggi antara siswa laki-laki dan perempuan itu ada di kelas 7C ya. Kalau kalian lihat selisih ya, berarti 18 kurang 14 selisihnya 4, 16 kurang 15 selisihnya 1, 18 kurang 11 7 ya. Dan 7D itu adalah 16 kurang 12, hanya 4. Berarti selisih tertinggi itu ada di kelas 7C. Next. Nah, kalian perhatikan lagi tabel berikut. Ini adalah diagram. Ini adalah diagram banyaknya kendaraan yang terjual di kota X. Diagram banyaknya kendaraan yang terjual di kota X. Yang pasti ini diagram batang, karena yang hari ini kita pelajari diagram batang.
Nah, untuk soal yang pertama, kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret dan Juni adalah berapa? Ingat ya, bukan Maret sampai Juni, tapi Maret dan Juni. Maret dan Juni. Berapa kenaikannya? Oke. Yang kedua, penurunan yang tinggi penjualan kendaraan di kota X terjadi pada bulan keberapa? Penurunan yang paling tinggi itu di bulan keberapa? Jadi kalau kalian mau lihat penurunan, kalian tinggal cari aja grafik yang turun ke bawah itu yang mana, diagram yang turun ke bawah itu yang mana. Pertama kan ini, kedua ada apa lagi? Yang ini kan. Nah, dari Februari ke Maret itu turun berapa? 132 kurang 100, berarti turun sebanyak 32 kendaraan. Nah, kalau dari Juni ke Juli berapa? 10, ya kan? Berarti paling banyak di mana? Nah, jawabannya adalah untuk soal nomor pertama itu 40 kendaraan, ya. Ingat ya, Maret dan Juni. Berarti Maret berapa? 100, Juni 140, berarti ada 40 kendaraan yang naik, ya, kenaikannya. Nah, penurunan tertingginya di mana? Dari Februari menuju ke Maret, itu adalah penurunan tertinggi. Karena waktu Februari 132, sedangkan waktu Maret hanya 100. Oke. Next. Oke, nah sekarang ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ya. Di sini ada diagram batang. Diagram batangnya ini adalah tentang banyaknya ayam dan daging yang terjual, ya. Jadi dalam Januari, Februari, dan bulan lainnya itu adalah ada penjualan ayam dan daging. Pertanyaannya adalah, penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan apa? Penjualan ayam yang tertinggi. Lalu pertanyaan kedua, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan. Ya, jadi kamu lihatnya hanya yang dagingnya aja ya. Kan yang ditanya kenaikan penjualan daging. Berarti lihat daging dari Januari menuju Februari menuju Maret, mana yang penjualannya tertinggi. Lalu yang ketiga, perbedaan tertinggi penjualan ayam dan daging terjadi pada bulan apa? Ya, perbedaan berarti selisihnya. Kamu bisa cari selisihnya aja ya. Terjadi pada bulan apa? Kalau misalnya Januari ayam 12, daging 16. Berarti perbedaannya berapa? Ada 4. Nah, untuk bulan yang lain gimana? Coba jawab. Oke. Nah, jawabannya adalah ya, untuk penjualan ayam tertinggi itu terjadi pada bulan Maret tertinggi, yaitu 17 ya. Nah, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi di bulan Februari menuju Maret ya. Februari terjual 10, Maret 15, kenaikan tertinggi, yaitu berarti naik berapa? 5 ya. Nah, lalu perbedaan tertinggi penjualan ayam, perbedaan yang tadi gue bilang cari selisih, itu terjadi di bulan April ya. Nih 16, di sini 10. Berarti selisihnya ada berapa? Ada 6. Perbedaannya ada 6 daging ya. Oke. Next. Oke, thank you. Nah, hari ini kalian hanya belajar tentang tabel, mengenal data, tabel, dan diagram batang ya. Jadi tolong perhatikan videonya baik-baik, dipelajari lagi di rumah. Ibu rasa ini materi paling termudah dari kelas 7 ya. Jadi ibu yakin harusnya kalian bisa dapat nilai jauh lebih baik. Oke. Nah, hari Senin nanti, Senin minggu depan, kalian akan ada tugas tentang materi yang dipelajari hari ini. Jadi tentang data, tabel, dan diagram batang. Kurang lebih latihannya, tugasnya sama seperti latihan soal yang tadi. Jadi silakan dipelajari. Ibu yakin kalian bisa. Oke, tetap semangat untuk belajar. Bye.